Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi analis sistem. Apa itu analis sistem? Analis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberikan jalan keluar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi, analis sistem itu adalah orang yang menganalisa sebuah sistem yang akan dibuat. Analis sistem itu ada dua jenis, yaitu ada analis bisnis dan programmer analis. Analis bisnis itu sebenarnya tugasnya adalah dia lebih kompleks ya dibandingkan dengan programmer analis. Kalau analis bisnis itu dia yang menentukan mulai dari manajerialnya, kemudian hubungan antara proses-proses bisnisnya, jadi dengan bagian pemasaran dan sebagainya. Jadi dia lebih ke proses bisnisnya. Jadi dia tugasnya itu adalah bertanggung jawab untuk menganalisa sistem di internal maupun eksternal. Jadi antara internal perusahaan dengan eksternal atau kliennya, itu analis bisnis. Tapi kalau programmer analis itu dia menganalisanya hanya untuk internal perusahaan gitu ya, dan lebih sifatnya adalah ke teknisnya. Jadi ke teknisnya gitu ya. Bersifat yang lebih sempit. Dia jadi hanya untuk internal perusahaan. Jadi dia lebih tanggung jawabnya itu lebih sempit ya area cakupannya. Kemudian skill yang diperlukan oleh seorang analis yang pertama adalah mempunyai pengetahuan teknologi informasi, kemudian berpengalaman dalam pemrograman, ya, kemudian mempunyai pengetahuan bisnis, memiliki keterampilan problem solving, terus kemudian memiliki keterampilan komunikasi yang baik, ya. Jadi harus bisa komunikasi, karena kan yang namanya menganalisa sistem itu kan kita harus bertanya kebutuhannya kepada klien. Kalau kita komunikasinya kurang baik, itu nanti kita jadi kayak miskomunikasi ya antara perusahaan dengan klien yang akan membutuhkan sistemnya itu. Jadi ketika menganalisa, kalau misalnya sudah miskomunikasi, kan sistem tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian fleksibel dan mudah beradaptasi, berkarakter dan beretika. Ini yang paling penting adalah berkarakter dan beretika. Ya, jadi dimanapun tempatnya, posisi apapun, jabatan apapun, kita harus memiliki etika ketika kita sudah berada berhadapan dengan orang lain ya. Jadi kita harus punya karakter yang baik, beretika yang baik ya. Deskripsi kerjanya seorang analis yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisa data untuk mengembangkan sistem informasi. Harus bertanggung jawab untuk mempelajari masalah dan kebutuhan yang ditetapkan oleh organisasi untuk menentukan bagaimana perangkat komputer, prosedur bisnis, dan orang-orang dapat memecahkan masalah dan melakukan perbaikan terbaik. Kemudian mendesain dan menentukan sistem metode untuk menginstal sistem. Kemudian membuat presentasi formal terhadap temuan atau rekomendasi dan spesifikasi dalam bentuk laporan formal dan dalam presentasi lisan. Jadi yang pertama itu deskripsi kerjanya seorang analis adalah mengumpulin nih data-datanya. Ya, mulai dari perangkat apa aja yang dibutuhin, terus prosedurnya itu pembuatan sistemnya tuh maunya seperti apa, inputannya apa, prosesnya apa, outputnya tuh maunya seperti apa, tampilannya maunya bagaimana, menu-menu yang digunakan seperti apa, alur datanya itu dari mana saja, ya, kemudian perangkat-perangkat software, hardware yang dibutuhkannya itu seperti apa, gitu ya. Dan siapa-siapa aja yang bisa menggunakan sistem tersebut itu dianalisa, dikumpulin semua data-datanya. Bisa melalui interview atau wawancara, ya, bisa menggunakan literatur, ya,
Itu semua dikumpulkan atau dianalisa. Kemudian setelah ditemukan permasalahannya, kebutuhannya, maka mulailah mendesain atau menentukan sistem dan metode untuk informasi yang dibutuhkan. Jadi mulai tuh bikin gimana cara panduan manual book-nya ya, istilahnya manual book. Karena kan kalau misalnya kita mendesain sistem, terus kita nggak kasih manual book-nya, gimana caranya klien untuk menggunakan, seperti itu. Kemudian setelah didesain, sampai dengan membuat manual book-nya, barulah dipresentasikan ke pihak kliennya. Seperti ini loh rekomendasinya, sistem yang barunya tuh seperti apa, mulai dari prosesnya seperti apa, tampilannya seperti apa, dimulai dipresentasikan itu tugasnya si analis, ya, analis sistem. Tanggung jawabnya adalah yang pertama, mengevaluasi kelayakan proyek, menganalisa sistem bisnis saat ini mengenai masalah dan peluang. Ketiga, mendefinisikan persyaratan untuk meningkatkan dan mengganti sistem. Keempat, mengevaluasi solusi alternatif untuk kelayakan, ya. Jadi kalau misalnya solusinya tuh di solusi alternatif untuk kelayakan si sistemnya tersebut ya. Berikutnya kelima, memilih perangkat keras dan lunak. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan persetujuan. Maksudnya sesuai dengan persetujuan di sini ketika seorang analis menyarankan seperti ini loh perangkat keras yang harus digunakan, perangkat lunaknya juga seperti ini yang harus digunakan, maka ini juga harus sesuai dengan persetujuan kliennya gitu ya. Kemudian merancang sistem antarmuka, kemudian aliran datanya seperti apa dan prosedurnya. Mengawasi implementasi sistem, artinya ketika si analis ini sudah menganalisa, terus dibuat programnya sama programmer, bukan udah langsung lepas tanggung jawab, enggak. Si analis ini akan terus mengawasi implementasinya sistem. Jadi bagian maintenance-nya tuh masih dilakukan oleh si seorang analis ini. Ya. Kemudian memperkirakan kebutuhan personil, mulai dari anggarannya, jadwalnya, proyek-proyek sistemnya gitu ya. Terus mengembangkan dan menerapkan rencana pengembangan sistemnya, melakukan wawancara atau pengumpulan data, mendokumentasikan dan menganalisis sistem operasi yang sedang berjalan, merumuskan aplikasi teknologi saat ini untuk masalah bisnis. Kemudian mendidik pengguna manajemen dalam hal kemampuan menggunakan teknologi saat ini. Berarti nanti setelah si analisnya ini sudah selesai, memberikan semacam pelatihan bagaimana caranya si program atau si sistem ini bisa digunakan. Jadi kayak pelatihan gitu ya. Kan nggak mungkin ya ketika lagi sistem dipakai terus langsung, dan ini sistemnya buat kamu, udah nggak, kan nggak seperti itu, tapi kan harus ada bagaimana cara membuatnya. Bagaimana cara menggunakannya, ya. Kemudian mengevaluasi kemungkinan teknik terhadap kelayakan teknis, operasional, dan ekonomi. Kemudian meninjau dan menyajikan solusi sistem yang diusulkan untuk disetujui. Mendesain dan menguji sistem prototype, ya. Mendesain file dan struktur database, mendesain user face mulai dari inputnya, outputnya, sampai dialognya. Jadi ada dialog misalnya masukkan data apa gitu, apakah Anda ingin mencetak, nah itu kan seperti itu ya kurang lebih untuk sistem komputernya. Kemudian mendesain bentuk dan teknik pengumpulan data, mendesain sistem keamanan dan kontrol, jadi benar-benar didesain ya, dia ini sistemnya ini secara security-nya seperti apa. Menyiapkan spesifikasi untuk program aplikasi, menulis, menguji, dan mengintegrasikan program aplikasi. Artinya setelah sudah jadi, ya dia harus menguji, mengintegrasikan dengan program-program aplikasi yang sudah ada, gitu ya. Mengawasi program aplikasi, mengembangkan dan memandu pengujian sistem dan rencana konversi, ya. Kurang lebih analis itu tugasnya seperti itu. Artinya analis itu ada yang analis bagian bisnisnya, ya berarti di sini bisnisnya itu lebih ke luar antara internal dan eksternal gitu ya, internal dan eksternal perusahaan. Tapi kalau misalnya programmer analis, ya itu lebih ke teknisnya, berarti internal perusahaannya, ya. Tapi mereka ini bekerja nggak bisa sendiri-sendiri.
mereka bekerjanya pasti dalam satu tim. Jadi dalam satu kesatuan tim yang sama, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk materi mengenai analisis sistem. Ya, di sini ada tugas 2, silakan dicoba dikerjakan, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup. Untuk materi analisis sistem ini, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.